Di sebuah wilayah subur yang terletak di jalur perdagangan penting antara Hijaz dan Syam, berdirilah negeri bernama Madian. Negeri ini dianugerahi Allah dengan tanah yang baik, sumber air yang melimpah, serta letak strategis yang menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan. Penduduknya hidup dari berniaga, berdagang hasil bumi, dan melayani para kafilah yang melintas. Kekayaan mengalir deras, pasar-pasar ramai, dan timbangan-timbangan selalu sibuk digunakan. Namun, di balik kemakmuran itu, tersimpan kerusakan akhlak yang sangat parah. Penduduk Madian dikenal sebagai kaum yang curang dalam takaran dan timbangan. Mereka mengurangi ukuran saat menjual, tetapi menuntut lebih ketika membeli. Kecurangan ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, bahkan dianggap sebagai kecerdikan dalam berdagang. Siapa yang jujur justru dianggap bodoh dan merugikan diri sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga gemar merampok di jalan, mengancam para musafir, serta memeras pedagang yang lewat. Jalan-jalan yang seharusnya menjadi penghubung kebaikan berubah menjadi tempat ketakutan. Orang-orang miskin semakin tertindas, sementara yang kuat semakin angkuh. Hukum hanya berpihak kepada mereka yang berkuasa dan berharta. Di tengah kemerosotan moral itu, kemusyrikan merajalela. Penduduk Madian menyembah selain Allah, menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan, dan mengaitkan rezeki mereka kepada benda-benda mati. Hati mereka tertutup dari kebenaran, dan telinga mereka enggan mendengar nasihat. Setiap peringatan dianggap ancaman terhadap keuntungan dunia. Melihat keadaan kaum yang semakin jauh dari petunjuk, Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan mereka tanpa peringatan dari kalangan mereka sendiri. Allah mengutus seorang nabi yang dikenal sebagai orang paling fasih berbicara, lembut tutur katanya, dan kuat hujahnya. Dialah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib bukanlah orang asing bagi kaum Madian. Ia dikenal sebagai sosok jujur, berakhlak mulia, dan memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Kehidupannya bersih dari kecurangan yang biasa dilakukan kaumnya. Kejujurannya menjadi saksi bahwa ia bukanlah pendusta. Namun justru karena itulah, dakwahnya kelak akan terasa berat bagi mereka yang telah tenggelam dalam keserakahan. Dengan hati penuh kasih sayang, Nabi Syuaib memandang kaumnya. Ia tidak datang untuk merampas harta mereka, tidak pula ingin menjatuhkan kehormatan siapapun. Ia datang membawa seruan tauhid, keadilan, dan perbaikan akhlak. Ia tahu jalan yang akan ditempuhnya penuh rintangan, ejekan, dan ancaman. Namun keyakinannya kepada Allah lebih kuat daripada rasa takut kepada manusia. Maka dimulailah sebuah perjuangan panjang antara kebenaran dan keserakahan, antara keadilan dan kezaliman, yang kelak akan menjadi pelajaran besar bagi umat manusia sepanjang zaman. Nabi Syuaib alaihissalam memulai dakwahnya dengan cara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Ia berdiri di tengah kaumnya, bukan sebagai penguasa yang memerintah, melainkan sebagai saudara yang mengingatkan. Dengan suara tenang dan kata-kata yang menyentuh hati, ia menyeru penduduk Madian untuk kembali kepada fitrah yang lurus dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wahai kaumku, demikian ia memulai seruannya. Sembahlah Allah semata, tiada Tuhan selain Dia. Janganlah kalian menyembah berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat. Seruan tauhid ini adalah inti dari risalah yang dibawanya. Ia ingin membebaskan kaumnya dari penghambaan kepada benda-benda mati dan hawa nafsu duniawi. Setelah menanamkan akidah, Nabi Syuaib melanjutkan dengan peringatan yang sangat menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Ia menegur kebiasaan, mengurangi takaran dan timbangan yang telah merusak keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa rezeki yang berkah bukanlah hasil dari tipu daya, melainkan dari kejujuran dan ketakwaan kepada Allah. Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, serunya, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-haknya. Ia menjelaskan bahwa kecurangan, meskipun tampak menguntungkan, sesungguhnya adalah jalan menuju kebinasaan. Harta yang diperoleh dengan cara zalim hanya akan membawa kesempitan hidup dan murka Allah. Nabi Syuaib juga melarang kaumnya membuat kerusakan di muka bumi. Ia menentang perampokan di jalanan, penindasan terhadap kaum lemah, serta penyalahgunaan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa Allah mencintai keadilan dan membenci kezaliman.
Setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya kelak. Dengan penuh kesabaran, Nabi Syuaib mengajak mereka merenungi sejarah umat-umat terdahulu yang dibinasakan karena mendustakan para rasul. Ia tidak ingin kaumnya mengalami nasib yang sama. Ia menasihati mereka agar tidak terpedaya oleh kekuatan dan kekayaan yang bersifat sementara. Namun dakwah yang benar seringkali terasa pahit bagi mereka yang telah terbiasa hidup dalam kesalahan. Sebagian kecil dari kaum Madian mulai merenung dan merasa tersentuh oleh nasihat Nabi Syuaib. Hati mereka bergetar dan mereka mulai menyadari bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Akan tetapi, mayoritas penduduk Madian justru merasa terusik. Mereka menganggap seruan Nabi Syuaib sebagai ancaman terhadap sistem perdagangan yang telah menguntungkan mereka selama ini. Bagi mereka, kejujuran berarti kerugian, dan keadilan berarti kehilangan kekuasaan. Para pemuka kaum mulai berbisik-bisik, menyusun rencana, dan menanamkan kebencian terhadap Nabi Syuaib. Mereka menilai kelembutan dakwahnya sebagai kelemahan. Padahal di balik kelembutan itu, tersimpan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Nabi Syuaib menyadari bahwa jalan dakwahnya masih panjang. Ia tetap bersabar, terus mengingatkan, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ia yakin bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, sedangkan hidayah sepenuhnya berada di tangan Allah yang Maha mengetahui isi hati manusia. Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Syuaib alaihissalam semakin jelas terdengar di seluruh penjuru negeri Madian. Seruannya tentang tauhid, kejujuran, dan keadilan mulai mengguncang kebiasaan lama yang telah mengakar kuat. Namun, alih-alih menerima kebenaran, mayoritas kaum Madian justru menanggapinya dengan penolakan dan ejekan. Para pemuka kaum yang merasa terancam kedudukannya mulai menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka. Mereka mengejek Nabi Syuaib dengan kata-kata yang merendahkan. Dengan nada sinis mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah salatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami dan berhenti berbuat sesuka hati terhadap harta kami?" Mereka menjadikan ibadah Nabi Syuaib sebagai bahan olok-olokan, seolah-olah ketaatannya kepada Allah adalah sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Bagi mereka, tradisi nenek moyang adalah hukum tertinggi. Mereka menolak perubahan dengan alasan warisan leluhur. Padahal, warisan itu telah dipenuhi kesesatan. Mereka tidak mau menerima bahwa kebiasaan curang dan zalim yang telah berlangsung lama justru membawa kehancuran. Kesombongan membuat mereka buta terhadap kebenaran. Sebagian dari mereka menuduh Nabi Syuaib sebagai pendusta dan orang yang tersihir. Mereka berkata bahwa ia hanyalah manusia biasa yang ingin mencari pengaruh dan kekuasaan. Tuduhan-tuduhan ini disebarkan agar masyarakat tidak mau mendengarkan dakwahnya. Fitnah pun menyebar luas, meracuni pikiran orang-orang awam. Nabi Syuaib menghadapi semua itu dengan kesabaran luar biasa. Ia tidak membalas ejekan dengan kemarahan. Ia tetap berbicara dengan tutur kata yang lembut, menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud merugikan mereka. "Aku hanya ingin memperbaiki keadaan selama aku mampu," tegasnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mencari imbalan atau keuntungan dunia dari dakwah tersebut. Namun sikap lembut itu justru dianggap sebagai kelemahan. Para pembesar kaum semakin berani menekan Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Mereka mulai mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dari negeri Madian jika ia tidak berhenti berdakwah dan kembali mengikuti agama mereka. Ancaman ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Syuaib, tetapi juga kepada orang-orang lemah yang mulai beriman kepadanya. Mereka ditekan, diintimidasi, dan dipaksa memilih antara iman atau keselamatan dunia. Ujian demi ujian pun menimpa kaum beriman. Di tengah tekanan yang semakin berat, Nabi Syuaib menguatkan hati para pengikutnya. Ia mengingatkan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi orang-orang yang bersabar. Ia mengajak mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan tidak gentar terhadap ancaman manusia. Sementara itu, kesombongan kaum Madian semakin menjadi-jadi. Mereka merasa aman dengan kekayaan dan kekuatan yang dimiliki. Mereka menantang Nabi Syuaib agar mendatangkan azab jika benar ia adalah utusan Allah. Tantangan itu diucapkan dengan penuh keangkuhan, tanpa sedikit pun rasa takut kepada Sang Pencipta. Nabi Syuaib
hanya dapat menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ketika sebuah kaum telah menutup hati dari kebenaran dan menantang azab Allah, maka kebinasaan bukan lagi perkara yang jauh. Meski demikian, ia tetap berharap masih ada yang mau kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Penolakan kaum Madian terhadap dakwah Nabi Syuaib alaihissalam semakin keras. Jika sebelumnya hanya berupa ejekan dan fitnah, kini berubah menjadi ancaman nyata. Para pemuka kaum berkumpul dan sepakat untuk menghentikan dakwah Nabi Syuaib. Dengan cara apapun, mereka merasa kekuasaan, perdagangan, dan pengaruh mereka akan runtuh jika ajaran keadilan benar-benar diterapkan. Dengan penuh kesombongan, mereka mendatangi Nabi Syuaib dan berkata, "Wahai Syuaib, sungguh kami akan mengusirmu beserta orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami, kecuali jika kalian kembali kepada agama kami." Ancaman ini disampaikan tanpa rasa ragu, seakan-akan negeri Madian sepenuhnya milik mereka, bukan milik Allah yang menciptakannya. Ancaman tersebut menimbulkan kegelisahan di hati sebagian pengikut Nabi Syuaib, terutama mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan. Mereka khawatir kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan keselamatan keluarga. Namun Nabi Syuaib menenangkan mereka dengan kata-kata penuh keimanan. Ia mengingatkan bahwa tanah dan rezeki berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Dengan tegas Nabi Syuaib menjawab ancaman itu. "Apakah kami akan kembali kepada agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya? Sungguh itu adalah kebohongan besar terhadap Allah." Jawaban ini menunjukkan keteguhan imannya yang tidak dapat ditawar. Baginya, iman lebih berharga daripada seluruh kekayaan dan kenyamanan dunia. Ia juga mengingatkan kaumnya bahwa kezaliman dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Ia berdoa kepada Allah agar diberikan keputusan yang adil antara dirinya dan kaumnya. Doa ini bukanlah permohonan kebinasaan, melainkan penyerahan penuh kepada keadilan Allah yang Maha Mengetahui. Kaum Madian semakin murka mendengar jawaban tersebut. Mereka menuduh Nabi Syuaib dan para pengikutnya sebagai pembawa kesialan. Setiap musibah kecil yang terjadi di negeri itu, mereka kaitkan dengan dakwah Nabi Syuaib. Tuduhan-tuduhan ini semakin memperkeruh suasana dan menambah tekanan bagi kaum beriman. Namun, di balik semua tekanan itu, keimanan para pengikut Nabi Syuaib justru semakin kuat. Mereka melihat keteladanan Nabi mereka yang sabar, jujur, dan tidak pernah goyah. Mereka yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, meskipun harus melewati jalan yang penuh penderitaan. Nabi Syuaib terus berdakwah tanpa lelah. Ia mengulang-ulang nasihatnya tentang kejujuran, keadilan, dan tauhid. Ia masih berharap kaumnya mau bertobat sebelum datangnya azab. Kasih sayangnya kepada mereka tidak luntur, meski ia disakiti dan diancam. Sementara itu, kaum Madian justru semakin tenggelam dalam kesombongan. Mereka merasa kuat, aman, dan tidak akan tersentuh oleh hukuman apapun. Mereka tidak menyadari bahwa kesabaran Allah ada batasnya. Dan ketika batas itu terlampaui, tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi keputusannya. Langit seakan menjadi saksi bisu dari pertentangan antara iman dan kesombongan yang semakin memuncak. Tanda-tanda peringatan mulai mendekat, meski belum disadari oleh kaum yang lalai. Setelah berbagai ancaman dan penolakan yang diterimanya, Nabi Syuaib alaihissalam belum juga berputus asa terhadap kaumnya. Ia memahami bahwa tugas seorang nabi bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga memberi kesempatan seluas-luasnya bagi manusia untuk bertobat. Karena itu, ia kembali berdiri di hadapan kaum Madian dengan peringatan yang lebih tegas, namun tetap dibalut kasih sayang. Nabi Syuaib mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sekadar kesalahan kecil, melainkan dosa besar yang merusak tatanan kehidupan. Kecurangan dalam takaran dan timbangan, perampokan di jalan, serta kesombongan terhadap kebenaran adalah bentuk kezaliman yang mengundang murka Allah. Ia menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi juga Maha Adil. "Wahai kaumku," serunya, "janganlah kebencian kalian kepadaku mendorong kalian untuk berbuat dosa seperti kaum Nuh, kaum Hud, dan kaum Soleh." Ia menyebutkan kisah Yumi-Tumit terdahulu yang dibinasakan, agar mereka mengambil pelajaran. Ia mengingatkan bahwa kebinasaan itu
bukan datang tanpa sebab, melainkan karena pendustaan terhadap Rasul dan keengganan untuk bertobat. Nabi Syuaib juga menekankan bahwa sisa keuntungan yang halal jauh lebih baik daripada harta melimpah yang diperoleh dengan cara curang. Ia menjelaskan bahwa keberkahan hidup tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari ketenangan dan ridha Allah. Pesan ini seharusnya menjadi solusi bagi masalah utama kaum Madian. Namun justru ditertawakan oleh mereka. Sebagian kecil dari kaum Madian mulai merasa takut. Hati mereka tersentuh oleh peringatan tersebut. Mereka melihat kebenaran dalam ucapan Nabi Syuaib dan menyadari bahwa hidup mereka selama ini penuh dengan kecurangan. Namun rasa takut kepada para pemuka kaum dan kecintaan pada harta membuat mereka ragu untuk berubah. Sementara itu, para pembesar kaum semakin keras menentang. Mereka berkata dengan penuh tantangan, "Wahai Syuaib, jika bukan karena keluargamu, niscaya kami telah merajamu." Ucapan ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara Nabi Syuaib dan kekerasan fisik. Mereka tidak lagi menutupi kebencian mereka. Nabi Syuaib menjawab dengan penuh keteguhan, "Apakah keluargaku lebih kalian takuti daripada Allah?" Kalimat ini menusuk kesadaran. Namun bagi mereka yang telah tertutup hatinya, kebenaran terasa menyakitkan. Mereka justru semakin angkuh dan menolak setiap nasihat. Meski ancaman semakin nyata, Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya berserah diri kepada Allah dan akan terus berada di jalan yang benar. Ia juga menyampaikan bahwa pintu tobat masih terbuka, tetapi tidak akan selamanya demikian. Hari demi hari berlalu, dan kaum Madian tetap tenggelam dalam kesesatan. Tidak ada perubahan berarti dalam perilaku mereka. Kecurangan semakin merajalela, dan kezaliman semakin dianggap wajar. Mereka tidak menyadari bahwa kesempatan yang diberikan Allah semakin menipis. Di langit, tanda-tanda kebesaran Allah mulai tampak. Udara terasa berbeda, dan ketenangan negeri Madian perlahan berubah menjadi kegelisahan yang tak beralasan. Namun kaum yang lalai tetap tidak peduli, mengira semua itu hanyalah kebetulan alam. Padahal, peringatan terakhir telah disampaikan, dan keputusan Allah semakin dekat. Setelah peringatan terakhir Nabi Syuaib alaihissalam disampaikan, dan kaum Madian tetap bersikeras dalam kesesatan, keadaan negeri itu perlahan mulai berubah. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui tanda-tanda peringatan yang seharusnya menyadarkan mereka. Namun, sebagaimana sebelumnya, kebanyakan dari mereka tetap mengabaikannya. Cuaca di negeri Madian mulai terasa tidak biasa. Panas yang menyengat, melanda dalam waktu lama, membuat tanah mengering, dan air terasa semakin sulit didapat. Angin panas berhembus siang dan malam, membuat tubuh lemah dan pikiran gelisah. Hewan ternak mulai resah, dan tanaman tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Namun kaum Madian tetap berkata bahwa semua itu hanyalah gejala alam yang biasa terjadi. Nabi Syuaib melihat tanda-tanda itu dengan hati penuh keprihatinan. Ia kembali mengingatkan kaumnya bahwa apa yang mereka alami bukanlah kebetulan. Ia menyeru mereka agar segera bertobat dan kembali kepada Allah sebelum azab yang lebih besar datang. Ia menegaskan bahwa Allah tidak menzalimi hambanya, melainkan manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sebagian kecil orang yang beriman semakin yakin bahwa peringatan Allah telah dekat. Mereka mendekat kepada Nabi Syuaib, meminta nasihat dan perlindungan doa. Nabi Syuaib menguatkan hati mereka, memerintahkan untuk tetap bersabar, memperbanyak istighfar, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sementara itu, kaum yang ingkar justru semakin berani menantang. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Datangkanlah kepada kami azab yang kau ancamkan itu, jika engkau benar-benar termasuk orang yang jujur." Ucapan ini bukan lahir dari keberanian sejati, melainkan dari kesombongan dan kebutaan hati. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang semakin terasa. Matahari terasa lebih dekat dari biasanya, dan udara menjadi berat untuk dihirup. Manusia berkumpul di tempat-tempat teduh, mencari perlindungan dari panas yang menyiksa. Namun, di balik penderitaan itu, tidak ada kesadaran kolektif untuk bertobat kepada Allah. Nabi Syuaib menyadari bahwa waktu kaumnya hampir habis. Ia terus berdoa agar Allah menyelamatkan orang-orang beriman dan memberikan keputusan terbaik.
Hatinya sedih melihat kaumnya sendiri memilih jalan kebinasaan, padahal kebenaran telah disampaikan dengan jelas. Pada suatu hari, tampak awan besar di langit Madian. Awan itu terlihat menjanjikan kesejukan dan hujan yang telah lama dinantikan. Kaum Madian bersorak gembira. Mereka berbandong-bandong keluar dari rumah, berkumpul di bawah naungan awan tersebut, berharap panas yang menyiksa segera berakhir. Namun Nabi Syuaib memandang awan itu dengan perasaan yang berbeda. Ia mengetahui bahwa awan tersebut bukanlah rahmat, melainkan ujian terakhir bagi kaumnya. Ia memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauh dan berlindung di tempat yang aman, seraya memperbanyak doa dan istighfar. Kaum Madian justru semakin mengejek. Mereka mengira Nabi Syuaib keliru dan ketakutan tanpa alasan. Dengan penuh keyakinan palsu, mereka mendekat ke bawah awan itu, tidak menyadari bahwa saat terakhir mereka telah tiba. Langit menjadi saksi bisu atas kebodohan manusia yang menolak kebenaran. Awan yang mereka kira membawa kehidupan, ternyata menyimpan azab yang mengerikan. Awan besar yang menaungi negeri Madian semakin menggelap. Kaum Madian yang sejak tadi berkumpul di bawahnya merasakan hawa yang aneh. Awalnya mereka berharap hujan dan kesejukan. Namun yang datang justru panas yang membakar. Udara menjadi semakin berat, napas terasa sesak, dan tubuh mereka mulai melemah. Tiba-tiba, bumi Madian berguncang dengan dahsyat. Guncangan itu begitu kuat hingga bangunan-bangunan kokoh runtuh seketika. Tanah terbelah, dan manusia terhempas tanpa daya. Teriakan ketakutan menggema di seluruh negeri, namun tidak ada tempat untuk melarikan diri. Inilah azab Allah yang datang setelah peringatan demi peringatan diabaikan. Bersamaan dengan gempa yang mengguncang, terdengar suara keras yang menggelegar, memekakkan telinga, dan menghancurkan jantung. Suara itu membuat mereka terjatuh, tak bernyawa di tempat mereka berdiri. Kaum Madian yang dahulu angkuh dan sombong kini terkapar tanpa daya. Seperti batang-batang pohon yang tumbang, awan yang mereka kira membawa rahmat berubah menjadi naungan azab. Panas menyengat keluar darinya, membakar tubuh dan jiwa mereka. Tidak ada lagi teriakan ejekan, tidak ada tantangan, dan tidak ada kesombongan. Semua hancur dalam sekejap oleh kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Di tempat yang aman, Nabi Syuaib alaihissalam bersama orang-orang beriman menyaksikan kejadian itu dengan hati bergetar. Mereka menyadari betapa dahsyatnya hukuman Allah bagi kaum yang mendustakan Rasul dan menolak kebenaran. Kesedihan menyelimuti hati Nabi Syuaib, bukan karena pembalasan itu terjadi, melainkan karena kaumnya sendiri memilih jalan kebinasaan. Dalam waktu singkat, negeri Madian yang dahulu ramai dan makmur berubah menjadi negeri yang sunyi dan hancur. Rumah-rumah kosong, pasar-pasar lenyap, dan jalan-jalan yang dahulu ramai kini dipenuhi puing-puing. Tidak ada kehidupan, tidak ada suara, kecuali kesunyian yang menyimpan pelajaran besar. Azab itu datang bukan karena Allah zalim, tetapi karena kaum Madian telah melampaui batas. Mereka mendustakan Yutuzenia, menolak nasihat, dan menantang azab dengan penuh kesombongan. Kini, tidak ada penyesalan yang dapat mengubah takdir yang telah ditetapkan. Nabi Syuaib menoleh kepada bekas negeri kaumnya dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata, "Sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepada kalian dan telah memberi nasihat, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Ucapan itu adalah ungkapan duka dan peringatan bagi generasi setelahnya. Orang-orang beriman memuji Allah yang telah menyelamatkan mereka dari azab yang menimpa kaum yang zalim. Mereka semakin yakin bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, meskipun harus menunggu dengan penuh kesabaran. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang dan kezaliman pasti akan hancur. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu melawan keputusan Allah ketika waktu telah tiba. Setelah azab dahsyat menimpa kaum Madian, keadaan menjadi sunyi dan mencekam. Negeri yang dahulu penuh aktivitas, kini berubah menjadi hamparan kehancuran. Tidak terdengar lagi suara perdagangan. Tidak ada langkah kaki manusia, dan tidak tampak kehidupan, kecuali sisa-sisa bangunan yang runtuh. Di tengah kehancuran itu,
Allah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Keselamatan ini bukan sekadar terhindar dari azab fisik, melainkan juga kemenangan iman atas kesombongan. Orang-orang beriman menyadari bahwa keteguhan mereka di jalan Allah tidaklah sia-sia. Meskipun jumlah mereka sedikit dan posisi mereka lemah, di mata manusia, mereka mendapat perlindungan langsung dari Rob semesta alam. Nabi Syuaib memimpin orang-orang beriman meninggalkan negeri Madian. Langkah mereka berat, bukan karena takut, tetapi karena meninggalkan tanah kelahiran yang menyimpan banyak kenangan. Nabi Syuaib menoleh ke belakang, memandang negeri yang dahulu menjadi tempat dakwahnya. Di hatinya terukir kesedihan mendalam, karena yang hancur bukan hanya bangunan, tetapi juga kesempatan hidayah yang telah disia-siakan kaumnya. Dalam perjalanan, Nabi Syuaib menguatkan pengikutnya agar tidak larut dalam duka. Ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan keselamatan akhirat jauh lebih utama. Ia menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Orang-orang beriman merenungi kejadian yang baru saja mereka saksikan. Mereka menyadari bahwa kekayaan, kekuasaan, dan jumlah yang besar tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, iman yang tulus menjadi benteng terkuat di saat datangnya cobaan dan azab. Kepergian Nabi Syuaib dari Madian menandai berakhirnya satu fase dakwah. Namun bukan berakhirnya pelajaran. Kisah ini menjadi peringatan abadi bagi umat manusia bahwa kezaliman, kecurangan, dan kesombongan terhadap kebenaran akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Syuaib tetap melanjutkan hidupnya sebagai hamba Allah yang taat. Ia bersyukur atas keselamatan yang diberikan dan terus mengajarkan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia kepada generasi yang beriman. Kepribadiannya yang lembut dan tegas dalam kebenaran menjadi teladan bagi umat setelahnya. Di sisi lain, bekas negeri Madian menjadi saksi bisu atas kebinasaan sebuah kaum. Setiap reruntuhan seolah berbicara kepada siapapun yang melewatinya, bahwa keadilan Allah pasti ditegakkan, dan tidak ada tempat bagi kesombongan yang menentang kebenaran. Orang-orang beriman melangkah ke masa depan dengan harapan baru. Mereka membawa pelajaran besar dari peristiwa tersebut, berjanji dalam hati untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan. Mereka tahu bahwa ujian akan selalu ada, namun pertolongan Allah lebih dekat daripada yang mereka bayangkan. Kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia hidup dalam setiap peringatan tentang kejujuran dalam perdagangan, keadilan sosial, dan keberanian menegakkan kebenaran meski menghadapi ancaman. Kehancuran kaum Madian bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan peringatan abadi bagi seluruh umat manusia. Allah mengabadikan kisah Nabi Syuaib alaihissalam dalam Al-Quran, agar manusia di setiap zaman dapat mengambil pelajaran darinya. Di balik runtuhnya negeri Madian, tersimpan hikmah yang sangat dalam tentang kehidupan, iman, dan tanggung jawab moral. Pelajaran pertama yang paling jelas adalah tentang bahaya kecurangan dan ketidakadilan. Kaum Madian dihancurkan bukan karena kemiskinan atau kelemahan, melainkan karena keserakahan yang mereka pelihara. Mereka mengurangi timbangan, menipu dalam perdagangan, dan merampas hak orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dosa dalam muamalah sosial memiliki dampak besar dan dapat mengundang azab Allah. Pelajaran kedua adalah bahwa kesombongan terhadap kebenaran merupakan awal dari kehancuran. Kaum Madian menolak dakwah Nabi Syuaib bukan karena mereka tidak memahami kebenaran, tetapi karena mereka tidak ingin kehilangan keuntungan dunia. Mereka lebih mencintai harta dan kekuasaan daripada kebenaran. Kesombongan ini menutup pintu hati mereka dari hidayah. Pelajaran ketiga adalah tentang kesabaran para nabi dan orang-orang beriman. Nabi Syuaib menghadapi ejekan, ancaman, dan tekanan yang luar biasa. Namun ia tetap bersabar dan istiqomah. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan nasihat dan doa. Sikap ini menjadi teladan bagi siapapun yang berjuang di jalan kebenaran. Selain itu,
Kisah ini juga mengajarkan bahwa peringatan Allah tidak datang secara tiba-tiba. Sebelum azab diturunkan, Allah mengutus Rasul, memberikan nasihat, dan menampakkan tanda-tanda peringatan. Namun ketika semua itu diabaikan, maka azab datang sebagai keputusan yang adil. Hal ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, sekaligus betapa tegasnya keadilannya. Kehancuran kaum Madian juga menjadi pengingat bahwa jumlah dan kekuatan tidak menjamin keselamatan. Kaum Madian memiliki kekayaan dan kekuasaan, tetapi semua itu tidak mampu melindungi mereka dari azab Allah. Sebaliknya, orang-orang beriman yang jumlahnya sedikit justru diselamatkan karena keimanan dan ketakwaan mereka. Bagi umat setelahnya, terutama para pedagang dan pemimpin, kisah Nabi Syuaib mengandung pesan yang sangat relevan. Kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam memimpin, dan tanggung jawab sosial adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang diridhoi Allah. Tanpa nilai-nilai ini, kemajuan material hanya akan menjadi jalan menuju kehancuran. Kisah ini juga menanamkan kesadaran bahwa iman bukan hanya urusan ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Salat, doa, dan ibadah lainnya harus melahirkan kejujuran, amanah, dan kepedulian terhadap sesama. Inilah pesan utama yang dibawa Nabi Syuaib kepada kaumnya. Reruntuhan Madian menjadi saksi bahwa sejarah akan terus mengulang pelajaran yang sama bagi mereka yang enggan belajar. Setiap generasi akan diuji dengan bentuk keserakahan dan kezaliman yang berbeda, namun akibatnya tetap sama jika kebenaran diabaikan. Oleh karena itu, kisah Nabi Syuaib alaihissalam tidak pernah kehilangan relevansinya. Ia menjadi cermin bagi setiap masyarakat agar senantiasa mengevaluasi diri, memperbaiki akhlak, dan kembali kepada Allah sebelum terlambat. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam merupakan salah satu kisah para nabi yang syarat dengan pesan tauhid dan akhlak sosial. Ia bukan hanya mengajarkan manusia untuk menyembah Allah semata, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah risalah yang tetap hidup dan relevan hingga akhir zaman. Nabi Syuaib menunjukkan bahwa dakwah yang benar harus dimulai dari akidah yang lurus, kemudian diwujudkan dalam perilaku nyata. Ia menegur kaumnya bukan karena kebencian, melainkan karena cinta dan kepedulian. Setiap nasihat yang disampaikannya lahir dari keinginan agar kaumnya selamat, bukan agar mereka hancur. Namun ketika kebenaran ditolak dengan kesombongan, kehancuran menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Dalam kisah ini, terlihat jelas bahwa kejujuran adalah fondasi peradaban. Ketika kejujuran runtuh, keadilan ikut runtuh, dan ketika keadilan hilang, masyarakat akan menuju kehancuran. Kaum Madian menjadi contoh nyata bagaimana kecurangan yang dianggap kecil dapat berkembang menjadi kezaliman besar yang mengundang murka Allah. Nabi Syuaib juga mengajarkan bahwa keteguhan iman membutuhkan keberanian. Ia menghadapi ancaman pengusiran, ejekan, dan hampir dibunuh, namun tidak pernah mengorbankan prinsip kebenaran. Sikap ini menjadi teladan bagi umat Islam agar tidak mudah menggadaikan iman demi kenyamanan dunia. Keselamatan yang diberikan Allah kepada Nabi Syuaib dan orang-orang beriman menunjukkan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba-Nya yang bersabar dan bertawakal. Meskipun pertolongan itu terkadang datang setelah ujian panjang, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Di sisi lain, kehancuran kaum Madian menjadi peringatan keras bahwa kesombongan terhadap kebenaran adalah dosa besar. Menolak nasihat, meremehkan utusan Allah, dan menantang azab adalah tanda hati yang telah mati. Ketika hati sudah tertutup, hidayah tidak lagi memberi pengaruh. Kisah Nabi Syuaib mengajak setiap pembacanya untuk bercermin. Apakah kita telah jujur dalam muamalah? Apakah kita adil dalam bersikap? Apakah ibadah kita telah membentuk akhlak yang mulia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan renungan agar kita tidak mengulangi kesalahan kaum Madian dalam bentuk yang berbeda. Akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menyatukan iman dan akhlak. Tidak cukup hanya mengaku beriman tanpa perilaku yang benar. Keimanan sejati harus melahirkan kejujuran, amanah, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini menjadi pelajaran berharga, meneguhkan iman, dan membimbing kita
untuk selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Sebelum datang hari, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Terima kasih. Bila Anda terhibur, silakan subscribe, like, share dan komen, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami.